seperti apa ketika pasien dia depresi, itu peran perawat seperti apa. Nah, sebenarnya itu yang perlu kita pelajari. Jadi tidak setiap ini akan ada kaitannya dengan penyampaian berita buruk ini nanti yang akan disampaikan oleh kelompok 7 dan 8. Jadi keluarga itu belum tentu siap, apalagi pasiennya ya, ketika divonis untuk mengalami suatu penyakit yang dalam kondisi terminal atau penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Penting bagi perawat untuk tidak hanya fokus pada masalah psikis, masalah fisik, tapi psikisnya juga harus dilibatkan. Makanya kalau di diagnosa Anda itu kan ada diagnosa yang mengarah ke psikologisnya. Ya, banyak ya, entah itu kecemasan, yang lainnya kan ada ya. Nah, itu juga harus dipelajari. Jadi perawat itu kan memang dia kaliannya kita ya, itu untuk apa ya, komprehensif psikososial sosionya dan psikologisnya. Kita lanjutkan ya untuk penyampaian berita buruknya. Nanti kelompok berapa Mas Andra? 7 dan 8 ya? Iya Bu, tinggal kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 dulu atau kelompok 8 dulu? Oh, udah jelas ya? Recording in progress. Ya, kayaknya ini sinyal saya nih, gerakan saya aja lambat ini. Mana? Sudah terdengar saya pakai headset? Terdengar Bu. Ya, ini layar video aja ya, kayaknya sinyal saya nih. Sinyalnya, koneksinya jelek. Ya, lanjut saja Iya kayaknya Bu. kelompok 7 dan 8. 7 dulu, silahkan Mas Andra. Baik Bu, terima kasih Bu. Bentar Bu, sedang loading download filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komunikasi yang beranggota Fitriana Ika Dewi, Nur Khairatun Rahma Melinda, dan Rizkia Suci Pratiwi. Sebentar, anggotanya lengkap nggak Mbak? Bentar, Bu. Fitria, coba saya cek. Fitria ada? Ada, Bu. Nur Khairatun Nisa? Ada, Bu. Rizkia? Ada, Ibu. Aziat? Aziat? Nah, kan? Ada, Bu. Nggak ada ya? Padahal tadi awalnya mau tak suruh presentasi nih. Aziat Raffi, nggak ada ya? Ada keterangan, Pak? Kenapa nggak datang? Belum tahu. Oke, lanjut. Nanti ini catatan khusus ya. Ini presentator kok malah nggak ada nih. Oke, lanjut Mbak, silahkan. Next, Mas.
Definisi berita buruk adalah berita informasi yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya. Beberapa situasi juga dikategorikan sebagai berita buruk, yaitu ada diagnosis penyakit kronis, contohnya diabetes mellitus, cacat atau hilangnya suatu fungsi, contohnya impotensi, hemiplegia, kebutaan, dan lain-lain. Adanya kebutuhan perawatan atau pengobatan yang memberatkan atau menyakitkan mahal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriana Eka Dewi. Selain itu, terkadang informasi yang sering dianggap netral oleh dokter juga merupakan kabar buruk bagi pasien. Contohnya yaitu hasil USG pada seorang wanita hamil yang memverifikasi kematian janin. Diagnosis yang datang pada waktu yang tidak tepat, misalnya seorang terdiagnosis menderita unstable angina yang memerlukan tindakan angioplasti pada minggu pernikahan putrinya. Kemudian hasil MRI pada seorang wanita paruh baya yang membebaskan diagnosis suatu diagnosis yang menyebabkan atau pendidikannya. Misalnya diagnosis buta warna pada calon mahasiswa kedokteran atau tremor kasar pada seorang dokter ahli bedah, kardiovaskuler, dan lain-lain. Lanjut. Ya, Gaya paternalistik merupakan konsep lama yang digunakan untuk menyampaikan berita buruk pada pasien. Yang mendasari gaya paternalistik adalah nasihat dari Hippocrates dan mengabarkan berita buruk. Sembunyikanlah beberapa hal dari pasien saat menjumpainya. Jangan ungkapkan kondisi akan datang, sebab bagi sebagian pasien kondisi mereka akan buruk bila mereka mengetahui kondisi tidak baik yang akan menimpa mereka. Kemudian kode etik dari Asosiasi Medis Amerika. Kehidupan orang sakit dapat dipersingkat tidak hanya oleh tindakan, tetapi juga oleh kata-kata ataupun perilaku perawat untuk menghindari segala sesuatu yang memiliki kecenderungan untuk membuat pasien putus asa dan tertekan semangatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vanessa. Kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan berita buruk kepada pasien. Yang pertama, bagaimana cara yang tepat untuk bisa jujur pada pasien tanpa mengurangi harapan mereka. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi dan menangani emosi pasien saat mereka mendengar berita buruk mengenai dirinya. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk menyampaikan berita buruk pada pasien. Yang keempat, bagaimana memilih metode komunikasi sesuai dengan latar belakang. Selanjutnya, ada 6 langkah dari Robert Dickman yang digunakan sebagai pedoman dalam menyampaikan berita buruk, yaitu 1. Persiapan, 2. Mencari tahu sebanyak apa informasi yang sudah dimiliki pasien. Yang ketiga, mencari tahu seberapa banyakkah informasi yang ingin diketahui pasien. Yang keempat, berbagi informasi menanggapi perasaan pasien, perencanaan, dan tindak lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizkia. Hal-hal yang dianggap penting oleh pasien dalam penyampaian berita buruk. Yang pertama ada isi. Yang dimaksud di sini adalah apa saja yang dibicarakan dan seberapa banyak. Yang kedua ada support. Yang komunikasi dokter. Jadi berita baik dan kapan dan di mana informasi diberikan. Apakah dalam ruangan dengan
Dokter memperhatikan pasien dengan sungguh-sungguh atau tidak sambil lalu saja. Dokter jelas dan jujur. Next, yang lakukan dalam menyampaikan buruk. Yang pertama, menyampaikan berita buruk di privasi, baik lorong sakit, yang kedua, pemberian atau terganggu karena suatu hal. Misalnya, menerima atau menjawab telepon, HP berbunyi, ada perawat meminta tanda tangan, dan telepon. Hindari hal ini karena dokter tidak tahu bagaimana pasien saat menerima kabar buruk tersebut. Yang keempat, dokter terlalu banyak bicara. Iatrogenik, yaitu berita buruk yang disampaikan memperburuk kondisi pasien baik secara fisik maupun psikologis atau bahkan menimbulkan gangguan baru secara fisik atau fisiologis. Misalnya, pasien pria mendapat berita buruk tentang mengidap diabetes mellitus. Penjelasan tentang akibat diabetes yang salah satunya sehingga menjadi impotensi psikogenik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan. Mohon maaf Ibu, untuk Mas Aziat belum bisa mengikuti kuliahan karena di hari Minggu kemarin Mas Aziat melakukan swab dan hasilnya positif COVID-19. Ya, seperti itu Bu. Mungkin ada tambahan Ibu untuk kelompok 7 atau langsung ke kelompok 8? Baik, ternyata ibunya keluar lagi ya. Buat teman-teman mohon doanya ya, semoga Aziza cepat sembuh, cepat negatif. Amin. Ya, pakai kok, Bun. Nggih. Baik, silakan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Waktu di tempat. Ya, silakan kelompok 8. Mohon maaf ini sinyal saya sering terlempar ya. Lanjut saja. Mohon maaf, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah.
Ini kelompok ini lengkap ya? Insya Allah lengkap, Bu. Hanya Mas ya. Ya. Terima kasih. Ini Yulia Wardani ada? Bu, tapi itunya PPT-nya Puput? Febri? ada, Bu. Ya, aman Febri? Aman, Bu. Ya, silahkan. Next. Berita buruk. Berita buruk dapat didefinisikan sebagai segala informasi yang secara serius dapat memperburuk pandangan seseorang tentang masa depannya. Penyampaian berita buruk adalah suatu hal yang sering harus dilakukan dokter maupun dokter gigi. Misal, pada waktu dokter harus menyampaikan berita kematian, menyampaikan diagnosis suatu penyakit dengan prognosis yang tidak baik, atau menyampaikan rencana tetapi yang mengandung resiko yang tinggi. Next. Tujuan penyampaian berita buruk. Yang pertama, merupakan pekerjaan yang akan sering dilakukan namun membuat stres. 2. Pasien menginginkan kebenaran. 3. Prinsip hukum dan etik. 4. Hasil pemeriksaan klinis. 5. Penyampaian pada pasien mengenai kecacatan atau penyakit kronis. 6. Penyampaian pada pasien mengenai penyakit atau kanker tumor ganas. Penyampaian berita buruk. 1. Khawatir bahwa berita itu akan menyebabkan efek buruk. 2. Merasa bertanggung jawab pada dan takut jika disalahkan. 3. Tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. 4. Tidak memiliki pengalaman pribadi. 5. Khawatir bahwa akan sulit untuk menangani reaksi pasien atau keluarga. 6. Keengganan untuk mengubah hubungan dokter pasien yang ada. 7. Tidak tahu kemampuan dan keterbatasan pasien. 8. Tantangan tiap individu. 9. Ketidakpastian tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya dan tidak memiliki jawaban atas beberapa pertanyaan. 10. Kurangnya kejelasan peran seseorang pelayanan kesehatan. Jenis-jenis berita buruk. Kegagalan operasi, vonis kanker, penyakit kronik seperti gagal ginjal kronik, tidak bisa mempunyai anak, terminal illness, kematian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Teknik menyampaikan berita buruk. Penyampaian yang pertama ada penyampaian berita buruk secara tidak langsung. Yang pertama ada menunda penyampaian berita buruk sampai saat yang dianggap tepat. Kerugian dari cara ini adalah bahwa seringkali pasien dapat menerka maksud dokter dan reaksi-reaksi emosionalnya muncul justru waktu dokter belum siap mental. Akibatnya, dokter bertambah sulit mengendalikan emosi pasien. 2. Membiarkan pasien menyimpulkan sendiri. Dalam cara ini, dokter tidak secara terbuka menyampaikan berita buruk itu. Akan tetapi, pasien diharapkan menyimpulkan nasibnya sendiri. Dokter dalam cara ini hanya memberikan pertanyaan sambil mengiringi pasien ke arah kesimpulan yang akan dibuatnya. Yang ketiga, membungkus berita buruk. Dalam cara ini, dokter membungkus berita buruk itu dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga kedengarannya berita buruk itu lebih baik dari keadaan yang sebenarnya.
ini adalah bahwa tidak semua pasien bisa menerima kenyataan-kenyataan yang dibungkus seperti itu. Yang keempat ada banyak memberi alasan. Pada penggunaan teknik ini justru membuat pasien putus asa. Dalam keadaan sudah sangat khawatir, biasanya pasien masih mengharapkan petunjuk tentang cara lain yang masih dapat diupayakan untuk mengatasi penyakitnya. Dengan adanya alasan-alasan pembenaran yang dilakukan dokter terhadap pasien, justru akan menyebabkan putusnya harapan pasien dan membuat pasien sangat frustasi. Next. Jenis-jenis reaksi pasien terhadap frustasi, yaitu ada menerima kenyataan itu dengan sabar, bereaksi agresif, penolakan terhadap kenyataan, regresi, dan stereotipi. Yang selanjutnya ada penyampaian berita buruk secara langsung. Tahap pertama, penyampaian berita buruk itu sendiri. Dalam menyampaikan berita buruk, dokter harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang langsung disampaikan pada awal percakapan. Dokter jangan melakukan berbagai aksi menghindar. Selanjutnya, dokter harus menyampaikan berita dalam kalimat yang sesingkat mungkin. Tetapi dalam kalimatnya itu, dokter juga harus menunjukkan bahwa ia memperhatikan perasaan pasien. Selanjutnya, nada suara dokter harus menunjukkan bahwa dokter ikut menghayati apa yang dirasakan pasien. Tahap kedua, memperendah tingkat frustasi. Setelah berita buruk disampaikan, dokter harus berusaha menurunkan frustasi pasien. Untuk itu ada dua macam cara. Yang pertama, mengucapkan kata-kata simpati, lalu memberikan informasi kepada pasien bahwa ada hal-hal yang membuatnya tidak usah terlalu kecewa, misalnya bahwa dokter dapat menghilangkan tumornya dengan segera dengan cara yang baik dan tidak sakit, bahwa tumornya belum sampai tingkatan yang parah dan sebagainya. Bedanya dari cara penyampaian berita buruk yang menghindari frustasi adalah bahwa informasi ini disampaikan sesudah berita buruk, tidak sebelumnya. Tahap ketiga ada mencari pemecahan persoalan. Di sini dokter memberikan nasihat-nasihat berupa pilihan-pilihan yang dapat ditempuh oleh pasien untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapinya sebagai akibat dari keadaan yang tidak diharapkan berikut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nitri. Penyampaian berita buruk dengan metode Speakers. Aturan privasi idealnya disiapkan ke ruangan khusus. Penyampaian berita buruk harus dilakukan pada tempat yang nyaman dengan menyediakan privasi bagi pasien dan relatif tenang. Yang B, lihatkan orang lain. Kebanyakan pasien biasanya ingin ditemani oleh orang lain. Namun, orang tersebut haruslah pilihan pasien. Karena ada anggota keluarga pasien, mintalah pasien memilih salah satu dua perwakilan keluarga. Yang C, posisi duduk akan membuat pasien lebih rileks dan menandakan bahwa dokter tidak terburu-buru. Pemilihan waktu dalam menyampaikan berita buruk sangat penting. Penjadwalan ulang atau pemilihan waktu lain perlu dilakukan agar dapat menyampaikan berita buruk kepada pasien pada saat yang tepat. Ketika duduk, usahakan tidak ada batas antara dokter dan pasien. Mengatur koneksi dengan pasien. Langkah kedua dengan 3 dari speakers merupakan interview yang menetapkan sebelum berkata tanyalah. Sebelum mendiskusikan hasil medis, dokter menggunakan pertanyaan terbuka untuk menilai persepsi akan keadaannya. Contohnya, sejauh mana Anda tahu mengenai penyakit Anda? Atau apakah Anda tahu kenapa kami melakukan MRI? Berdasarkan informasi yang diperoleh, dokter dapat mengoreksi informasi yang salah dan menyesuaikan kabar buruk dengan pemahaman pasien. Dari sini juga dapat dilihat apakah pasien menyangkal suatu penyakit, angan-angan ataupun harapan pengobatan yang tidak realistis.
Kebanyakan pasien menginginkan informasi penuh akan diagnosis, prognosis, sehingga detail penyakit yang pasien derita. Namun beberapa pasien tidak. Penting untuk menanyakan kepada pasien sedetail dan informasi yang mereka inginkan. Pertanyaan yang bisa dokter tanyakan misalnya, bagaimana Anda ingin saya menyampaikan hasil tes Anda? Apakah Anda ingin saya menyampaikan semuanya atau hanya gambaran besar, dan kita akan mendiskusi mengenai perawatannya. Next. Memulai percakapan dengan kalimat seperti saya khawatir bahwa kabar yang saya sampaikan adalah kabar yang kurang baik. Atau dengan perhati-hati saya menyampaikan bahwa dapat mengurangi syok pada pasien saat mendengarkan berita buruk. Dokter juga harus menghindari pertanyaan yang berlebihan. Merespon emosi pasien merupakan salah satu hal tersulit dalam menyampaikan berita buruk. Pasien dapat bereaksi dengan diam, menangis, menyangkal, hingga marah. Pada situasi seperti ini, seorang dokter dapat memberi dukungan dan solidaritas dengan memberi respon empati. Diskusi tidak dapat berlanjut selama pasien masih ada. Sebelum menentukan rencana perawatan, penting untuk menanyakan apakah pasien sudah siap untuk berdiskusi. Buatlah rencana langkah demi langkah dan berikan penjelasan yang lengkap kepada pasien mengenai rencana perawatannya. Libatkan pasien dalam mengambil keputusan sebagai antisipasi jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan selama perawatan. Next. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah berpresentasi. Baik, Ibu, apakah ada tambahan dari Ibu Hani? Silakan, Bu. Ya, oke. Suara saya jelas, Mas Andra? Jelas, Bu, sudah jelas. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin diskusi ya, karena sebenarnya materi ini sudah pernah saya sampaikan gitu. Jadi kalau di rumah sakit penyampaian berita buruk ini kan sebenarnya tidak mutlak itu perawat yang memberikan ya. Makanya kenapa kalau Anda cari literatur itu kan pasti fungsi dokter gitu ya. Misalnya kayak diagnosa. Tadi kan seperti contoh-contohnya misalnya hasil pemeriksaan MRI, kemudian diagnosa medis yang terakhir diderita, mengalami angina pektoris, dan pada saat putrinya mau menikah. Kalau tidak dalam kondisi mau menikah mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi ketika hal seperti itu kan berarti hasil diagnosis dari pemeriksaan penunjang kemudian dokter menyampaikan gitu ya. Nah, ada satu kondisi di mana benar-benar buruk mengancam nyawa atau tadi tidak pas, sebenarnya biasa saja, tetapi karena waktunya tidak pas, akhirnya pasien menjadi apa ya? Bukan galau ya, kalau bahasa sekarang kan galau ya. Tidak nyaman gitu ya. Nah, sebenarnya yang ingin kita tonjolkan adalah peran perawatnya itu apa. Kalau hal seperti itu yang menyampaikan adalah dokternya, karena terkait dengan diagnosa, terkait dengan apa ya, harapan hidup gitu. Berarti peran perawat kan sebenarnya harus mendampingi ya. Mendampingi karena yang kayak 24 jam di samping pasien itu perawat loh, bukan dokter. Dokter bisa dipanggil on call gitu kan. Ya kalau jaga atau bisa dikonsuli by phone dengan perkembangan pasien seperti ini. Nah, tapi yang ada di sampingnya yang melihat bagaimana pasien saat itu setelah mendapatkan tadi respon tidak menyenangkan dari diagnosanya, yang tahu bahwa dia denial, yang tahu bahwa dia depresi, itu perawat. Nah, peran perawat itu belum ditonjolkan di sini tadi. Bagaimana mendampingi itu semua. Misalnya melihat sebenarnya penyampaian komunikasi tadi ya. Tapi kan kalau cara berkomunikasi sebenarnya saling berkaitan. Pasiennya sedang denial.
Ini nggak mungkin misalnya Andra nih, naudzubillah min dzalik. Ya nggak ada aja ya, Aziat misalnya. Kita hibah ya, kita hibah karena anaknya nggak masuk sih, omongin aja. Oh enggak ya, misal ini, misal. Nggak Mandra, kamu melongo. Misalnya Aziat, masa depannya bagus, model, Mohon maaf Ibu, sinyalnya jelek lagi. Suaranya Ibu tidak sampai sini, Bu. Ya, keluar. Nunggu Ibunya masuk ya. Ibu, koneksinya lumayan ada gangguan. Ibu, koneksinya jelek. Ya, jangan lumayan. Aku teh kenapa barusan katanya, Mau digibahin. Menigibah. Ya ini nanti recordnya dipotong. Ya nanti waktu ngumpulin. Gani kan? Kenapa Eko? Nggak ada yang izin masuk ke aku,